dilihat penjualannya naik 30% YoY dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Akasabira baru selesai, jadi mohon maaf sekali lagi kita baru bisa mulai saat ini. Mungkin langsung Pak Wi kita mulai Bu Tika, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Direksi PT Akasa Wira Internasional, serta para hadirin yang kami hormati. Selamat siang dan selamat datang di acara paparan publik PT Akasa Wira Internasional Tbk hari ini, Rabu 6 Juli 2022. Sebelum kita memulai acara paparan publik hari ini, dikenankanlah kami untuk memperkenalkan anggota Direksi Perseroan yang hadir hari ini. 1. Bapak Wiharjo Hadi Saputro sebagai Presiden Direktur. Adapun agenda paparan publik hari ini akan diawali dengan laporan PT Akasa Wira Internasional yang akan disampaikan oleh Bapak Wiharjo Hadi Saputro sebagai Presiden Direktur. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, bersama ini kami persilahkan Bapak Wiharjo Hadi Saputro untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih. Jadi untuk paparan publik hari ini ada 3 agenda. Yang pertama adalah kejadian penting tahun 2021. Kedua adalah kinerja keuangan tahun buku 2021. Dan terakhir adalah kinerja keuangan kuartal pertama tahun 2022. Untuk ikhtisar penting tahun 2021, secara umum bahwa dampak dari pandemi masih terasa hingga saat ini, dan kegiatan ekonomi seperti kita tahu belum sepenuhnya pulih. Namun dukungan pemerintah terutama bagi masyarakat yang paling terdampak dan bagi para pelaku usaha menjadi faktor penting dalam pemulihan ekonomi nasional kita. Dalam waktu relatif cepat, pertumbuhan ekonomi membaik dan tumbuh 3,69% di akhir tahun 2021 dengan tingkat inflasi cukup terkendali di 1,87%. Nilai tukar rupiah terhadap US dollar juga cukup stabil di kisaran 14.200 pada 31 Desember 2021. Nah, seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan masyarakat di luar rumah,
maka kebutuhan akan air minum dalam kemasan AMDK botol yang selama pandemi cukup tertekan, kini semakin membaik. Penjualan produk kosmetika perseroan, personal care, juga tumbuh 48% karena ditingkatkannya aktivitas dan efektivitas kegiatan demand creation, penciptaan permintaan ya, baik melalui digital marketing, penjualan online, dan lainnya. Beberapa produk perawatan rambut perseroan menjadi viral di beberapa media sosial, dan hal itu membantu pada tumbuhnya penjualan. Mengenai salon, aktivitas di salon juga telah semakin meningkat, karena banyak salon sudah mulai kembali dikunjungi oleh pelanggannya. Peluncuran beberapa produk baru, makanan dan minuman cepat saji ala Korea ya, ready to drink dan ready to eat, yang inovatif dan berkualitas seperti tteokbokki, jajangmyeon, dan banana milk di sini, itu juga mendapat respon yang positif dari konsumen. Dan hal itu memberi kontribusi cukup besar juga pada peningkatan penjualan perseroan. Saat ini memang produk-produk tersebut baru terbatas didistribusikan melalui beberapa account di channel modern trade, ya, jadi belum available di general trade. Oke. Kemudian mengenai yang kedua adalah kinerja keuangan di tahun 2021. Ada ininya, kinerja keuangan. Ya. Jadi ini adalah laba rugi untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Jadi penjualan bersih tahun 2021 mencapai 935 miliar, sedangkan di tahun sebelumnya 673 miliar. Jadi ada kenaikan sekitar 39%. Laba kotor mencapai 499,5 miliar, dibandingkan tahun sebelumnya 342 miliar. Secara margin laba kotor itu tahun 2021 adalah 53% dan tahun sebelumnya 51%. Jadi sedikit meningkat tapi masih di kisaran itu. Beban usaha turun, tahun sebelumnya adalah 180 miliar menjadi 171 miliar. Dan laba usaha naik dari 161 miliar tahun sebelumnya menjadi 328 miliar. Laba bersih tahun lalu, tahun 2021 adalah 265,7 miliar, dibandingkan laba bersih di tahun sebelumnya 135,7 miliar. Jadi ada peningkatan 90 sekian persen. Ini adalah lebih detailnya. Dan sedangkan untuk posisi keuangan, laporan posisi keuangan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Ya. Secara total aset meningkat dari 958 miliar menjadi 1,3 triliun. Ya. Di mana aset lancar mengalami kenaikan, juga aset tidak lancar. Ya. Sedangkan di liabilitas itu jangka pendek meningkat dari 183 ke 268,
Karena itu ada utang usaha, ada utang pajak gitu ya, dengan tumbuhnya penjualan serta tumbuhnya laba, otomatis liabilitas jangka pendek itu meningkat. Sedangkan liabilitas jangka panjangnya turun dari 74 menjadi 65,9 M. Ini berkaitan dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi liabilitas imbalan pasar kerjanya sedikit turun. Ekuitas meningkat sesuai dengan tambahnya laba perseroan, yaitu dari 700 miliar ekuitas di tahun 2020 akhir menjadi 969,8 miliar. Current ratio masih aman, bagus di 2,5. Debt equity-nya juga 0,34 dan return on equity-nya mencapai 27%. Untuk kuartal pertama tahun 2022, penjualan untuk 3 bulan pertama di tahun 2022 adalah 294,2 miliar. Dibandingkan tahun 3 bulan pertama di tahun lalu itu 185,3 miliar. Laba kotor juga naik dari 99 ke 150 miliar dengan margin laba kotor 51%. Beban usaha juga naik dari 41 ke 56 miliar, namun laba usaha tetap masih tumbuh dari 58 miliar menjadi 93 miliar atau di kisaran 32% margin. Sedangkan laba bersih tahun berjalan untuk 3 bulan pertama adalah 75,5 miliar dibandingkan 47,4 miliar di tahun sebelumnya. Sehingga laba bersih per saham juga naik dari Rp80 per saham menjadi Rp128 per saham. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tanya jawab mungkin dimulai dengan dalam sana. Saya Martin dari Radio Gaya Bekasi FM. Mau menanyakan sedikit Pak, itu tadi saya lihat dari Gaya Bekasi FM, Radio Gaya Bekasi Pak, online-nya ya. Saya tadi melihat dari atau mendengar dari paparan tadi bahwasanya ekuitasnya itu naik Pak ya. Yang saya pertanyakan apakah ada pembagian dividen atau dividen itu sendiri dijadikan laba usaha? Yuk, makasih. Oke, ekuitas naik Pak, betul. Karena laba tahun berjalan. Tadi di dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sudah diputuskan bahwa tidak dibagikan menjadi dividen, tapi untuk memperkuat ekuitas perseroan, pertimbangannya adalah kita memiliki target untuk adanya pertumbuhan yang berkelanjutan. Dan untuk itu diperlukan kesiapan dalam banyak aspek, Pak. Infrastruktur dan lain-lain, termasuk adalah kesiapan finansial. Gitu.
Dan seperti tadi juga kami sampaikan bahwa kami baru melakukan relokasi pabrik gitu. Dari sebelumnya untuk personal care ini di Pulau Gadung, kemudian sekarang dipindahkan ke area Gunung Putri. Kenapa? Karena di Pulau Gadung itu status tanahnya sewa, gitu ya. Dan kedua, lahannya juga sudah terbatas. Jadi kalau untuk perluasan tidak visible lagi. Ya, jadi karenanya maka ini akan menggunakan dana internal untuk melakukan investasi maupun untuk nanti perluasan dan juga automation serta untuk modal kerja dan lain-lain. Demikian. Jadi tadi sudah diputuskan, Pak, tidak dibagikan sebagai dividen tapi untuk memperkuat likuiditas. Ya, selamat siang Pak. Nama saya Imade Sentana. Saya wartawan dari Merger Market online media dengan kantor pusat di London, Pak. Pertanyaan saya tadi Bapak bilang bahwa perusahaan mempunyai target untuk pertumbuhan berkelanjutan. Nah, untuk kedepannya apakah perusahaan mempunyai rencana untuk bertumbuh secara anorganik? Saya Pak dengan mengakuisisi perusahaan yang mungkin bisa di bolt on kepada usaha-usaha yang ada sekarang, Pak. Investor strategis mungkin yang ingin masuk ke salah satu unit bidang usahanya perusahaan venture baru misalnya gitu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Tentunya karena kami berada di bidang usaha dan kami inginkan adanya pertumbuhan yang berkelanjutan, maka setiap peluang pasti kami akan kaji, Pak. Ya. Jadi apakah pertumbuhannya akan organik saja ataukah juga inorganik termasuk untuk akuisisi. Intinya apabila memang ada proposal yang visible, yang baik, cocok juga untuk kami, untuk line bisnis kami, maka tentunya akan kami kaji. Demikian. Kemudian untuk JV baru, investor strategik, kalau melihat kebutuhan untuk beberapa waktu ke depan, kami sebetulnya masih fokus kepada pengembangan dari ketiga lini bisnis yang ada, yaitu satu adalah water, air, minum, yang kedua adalah personal care, seperti kosmetik, perawatan rambut, dan ketiga lini yang baru adalah food and beverage, makanan dan minuman. Jadi mungkin terutama yang lini baru food and beverage kan baru 1 tahun, 2 tahun nih. Kami akan menekuni itu karena masih banyak potensinya, Pak. Bukan hanya di food and beverage tapi juga di personal care dan lain-lain. Ya. Oh, menjadi satu, Pak, di bawah satu PT di kami. Cuman lini usahanya ada katakanlah 3 besar. Masih terlalu kecil, Pak. Masih terlalu kecil.
Nanti kita coba jawab pertanyaan beberapa. Jadi, Ya, mungkin saya coba. Ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Rijal Ali. Untuk channel penjualan perseroan yang terbesar dari mana dan berapa persen? Ya, saat ini GT dan MT cukup berimbang, Pak. GT adalah general trade dan MT adalah modern trade. Ya, sedangkan berapa persen kontribusi produk ready to eat dan ready to drink terhadap revenue perseroan belum terlalu besar. Ya, untuk tahun lalu 2021 masih mungkin di kisaran 10%. Dan bagaimana rencana bisnis perseroan tahun ini? Apakah akan ada peluncuran produk baru? Ya, kami merencanakan demikian. Akan ada produk-produk baru di dalam line up kami yang akan rencana kami luncurkan dari waktu ke waktu. Ya. Kemudian untuk Bapak Jordan, mengapa terkadang sangat sulit mendapatkan produk Ikasawira di minimarket? Apa kendalanya dalam distribusi? Terkadang saya sulit mendapatkan Nestle Pure Life 1,5 liter di minimarket Jakarta, juga banana milk. Oke. Kami sudah melisting SKU tertentu di modern trade. Jadi seperti kita tahu, untuk channel modern trade itu harus pakai listing, gitu ya. Dan tentunya kami melistingkan SKU yang memang punya potensial terbesar di MT. Ya. Nah, kalau kami listing, kemudian ke depannya ternyata performance-nya kurang, itu juga akan menjadi bumerang. Jadi memang seperti di Alfamart, kami tidak ada 1,5 liter, Pak. Memang adanya 300 untuk Nestle Pure Life, adanya yang 330 dan 600 mili gitu. Tapi di channel GT dan juga di modern outlet lokal itu tersedia. Dalam pertanyaan kedua, dalam annual report, produk baru makanan siap saji sedang disiapkan untuk diluncurkan. Sudah diluncurkan, Pak. Seperti yang kami display di sini, ini kami ada topoki, ada jajangmyeon, gitu ya. Dan selanjutnya sedang direncanakan ada line up produk. Kemudian mengenai Akasa Shop, tujuannya ya ini untuk e-commerce, Pak. Jadi bagi konsumen yang mau membeli secara online, kami juga menyediakan websitenya. Kontribusinya cukup, namun dengan pandemi yang sekarang menjadi endemi ini, maka untuk online ini tumbuhannya tidak sebesar sebelumnya. Berapa penambahan kapasitas pabrik kosmetik? Iya. Sedang ini terus angkanya bergerak, Pak. Karena semua kita sesuaikan dengan kebutuhan permintaan, gitu ya, adanya permintaan. Jadi ketika di Pulau Gadung itu memang kapasitas utilization-nya sudah cukup tinggi,
sehingga kami memang harus merencanakan ekspansi, namun dengan lahan yang tersedia itu tidak visible, makanya kita relokasi. Kemudian dari Pak Andreas Kristo Samarang, margin laba kotor di kuartal 1 22 turun. Apa bahan bakunya yang signifikan dan siapa suppliernya? Sebetulnya seperti kita tahu, dengan adanya hambatan di supply chain secara global itu produk-produk harganya meningkat, ya. Jadi otomatis kami pasti ada dampaknya juga. Ya, tetapi kami tetap berusaha untuk melakukan pembelian secara cermat sehingga untuk mengurangi efeknya. Berapa banyak beban produksi yang berkaitan dengan US dollar? Secara umum tidak terlalu signifikan karena kita banyak juga yang barangnya sebetulnya impor seperti resin untuk produk botol Nestle Pure Life ini, itu kita akan belinya di lokal dengan rupiah, walaupun harganya akan selalu mengikuti fluktuasi US dollar. Ya. Iya, ini yang ketiga dan keempat sama ya, dari kontribusi penjualan modern trade dan lain-lain. Kemudian Ibu Amalia dari Kontan, kinerja ADES semester 1 kami baru bisa mendisclose untuk yang first quarter tadi ya Bu ya. Serapan capex mungkin bisa dilihat di laporan keuangan yang first quarter tadi sekitar 10 miliar saya rasa untuk itu. Bagaimana proyeksi kinerja hingga akhir tahun 2022? Berapa target laba? Untuk saat ini kami menargetkan sekitar 15% pertumbuhan, baik untuk penjualan dan juga untuk keuntungan atau laba. Ada rencana membangun pabrik baru, yaitu tadi kami sudah lakukan di Gunung Putri. Apakah akan ada lagi? Tentunya semua sangat tergantung dari kembangan permintaan ya, atas produk kami. Produk apa dari Pak Rahman Hakim? Produk apa yang tumbuhannya paling besar? Tahun lalu kita ada 3 lini produk kan, personal care, water, dan food and beverage. Itu tahun lalu yang paling tinggi adalah di personal care, di beauty care, kosmetik. Ya. Dari Pak Bertus, apakah tahun ini Akasa akan menambah kapasitas pabrik? Yes, karena untuk yang sudah kita akuisisi tanah dan bangunan itu kita sudah lakukan pemindahan fasilitas produksi dari Pulau Gadung ke Gunung Putri dan masih terus kita lakukan penambahan mesin ya, baik untuk perluasan penambahan kapasitas maupun untuk melakukan automation sehingga bisa lebih efisien ya. Bisa efisien. Kemudian Pak Kelvin, bagaimana pengaruh kenaikan harga komoditas terhadap nasional? Sama seperti yang tadi, jadi tentunya ada kenaikan, ya, seperti harga resin. Kalau kita lihat tahun lalu itu di awal tahun 2021 harga resin mungkin sekitar 12.000. Kemudian pada akhir tahun itu sudah mungkin 17.000. Jadi kenaikannya cukup besar. Ya.
Dan saat ini harga resin itu sudah menyentuh sekitar 20.000 kilo. Jadi cukup besar pengaruhnya, namun kami tetap berusaha melakukan berbagai langkah efisiensi, ya, sehingga diharapkan dampaknya masih kita minimize. Mungkin dari hadirin yang Kedua, mungkin dari hadirin yang hadir di offline ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak, saya Made dari Merger Market lagi. Untuk mengurangi dampak dari kenaikan harga komoditas seperti resin tadi terhadap kinerja perusahaan, apakah ada rencana untuk pass on kenaikan itu kepada konsumer? Terima kasih Pak. Jadi, tentunya hal itu sangat dan target pertumbuhan juga di mobilitas, ya. Namun justru itu kita juga melakukan berbagai langkah efisiensi pengusungan dampak. Namun dari tahun ke tahun ini juga selalu ada price increase. Ya, jadi saat ini belum ada kami melakukan perubahan atau kenaikan harga yang drastis, tidak ada. Jadi seperti kemarin di bulan Februari dan Maret kami juga ada price increase Pak untuk personal care, masih dalam range yang wajar. Yes. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Saya Jojo Pak dari indonesianews.com Pak. Tadi kan Bapak menyebutkan, menerangkan kalau di bidang Bisa lebih keras sedikit Pak. Silakan. Tes. Mungkin bisa dijelaskan Makarizo Salon ini strategi apa yang bisa maju dan berkembang? Karena menurut saya kan kebetulan sepupu saya kerja di Makarizo Salon, udah resign. Nah Bapak bilang katanya kan sudah peningkatan. Dilihat dari mana peningkatannya Pak? Terus kedua, Makarizo Salon termasuk di F&B atau di ini? Di personal care? Masuknya di mana? Oke. Oke, itu aja Mas. Ya, masih. Jadi Makarizo Salon atau kita sebut Makarizo Profesional itu adalah bagian daripada personal care. Ya, jadi ada yang memang produk untuk salon karena memang mungkin membutuhkan keterampilan khusus untuk mengaplikasikan, dan ada produk beauty care yang untuk konsumen langsung, jadi bisa dilakukan, dipakai sendiri, itu satu. Kemudian meningkat dari mana dan apa yang dilakukan, ya banyak hal Pak. Jadi ketika pandemi itu orang kan
membatasi untuk pergi ke salon. Ya, jadi kami juga melakukan edukasi dengan streaming sehingga orang bisa tahu ada produk apa dan bagaimana mengaplikasikannya, apa manfaatnya, gitu ya. Termasuk juga apabila ingin melakukan pembelian juga bisa melalui online. Jadi hal-hal itu yang kita lakukan. Kemudian dari waktu ke waktu juga kita selalu melakukan improvement produk. Apakah saat ini sudah salon sudah normal seperti sebelum pandemi? Belum. Tapi kita ngomongnya kan terhadap tahun sebelumnya ini, ya. Jadi kita tahu sekarang tidak, kita sudah berani ya ini berkumpul dalam jumlah cukup, gitu ya. Dengan sebelumnya kan sama sekali kosong. Ya, itu sih. Terima kasih. Pengunjung salon. Jadi pengunjung salonnya akan meningkat ke salonnya. Otomatis penggunaan produk kami di salon juga meningkat. Ya. Terima Ya, ada pertanyaan dari Calvin. Bagaimana dengan produk-produk asli Akasa seperti Vika, Puriol? Masih, Bang, masih ada dan kami tetap masih mengupayakan untuk pertumbuhannya agar bisa lebih baik lagi. Gitu ya. Kemudian dari Pak Bertus mengenai kerjasama dengan Wela, apakah distribusinya diperpanjang? Tidak. Perjanjian agreement distribution dengan Wela sudah kami akhiri. Ya. Kenapa? Karena ya kami merasa kurang pas dengan kondisi kami. Dan berapa total capex? Kami perkirakan di atas 100 miliar untuk tahun 2022 ini. Penambahan kapasitas untuk automation, ya, untuk yang lain. Mengenai perjanjian kerjasama dengan brand-brand Nestle, Cariso, Mujique, seberapa sampai kapan? Sedang diproses ya untuk beberapa yang mendekati berakhir kami proses dan kami cukup percaya bahwa ini akan bisa berjalan baik. Siapa kompetitor terbesar yang menjadi ancaman ketika lini bisnis ini? Banyak, Pak. Di water seperti kita tahu ya, Aqua, ada yang lain juga ya. Banyak, Pak, banyak. Personal care juga, shampoo di krim bat dan lain-lainnya untuk itu juga, Pak. Kemudian dari Pak Didi, harga sahamnya sudah naik tinggi. Apakah ada rencana untuk stock split? Sampai saat ini kami belum ada merencanakan demikian. Kita sudah cukup lama bicara hari ini di topik ekspor, artinya semua bagian itu mungkin sudah siap ya, Pak Ibu. Kita bisa kiri kalau Bapak Ibu setuju ya, sebenarnya semua sudah cukup pikiran sampai itu, kemudian jenis ya yang itu.
Dengan demikian acara hari ini kita tutup saat ini. Kita tutup dengan ucapan terima kasih atas kehadiran hari ini atau para pekerja hari ini. Kemudian acara kami serahkan kembali kepada si Apabila ada pertanyaan yang belum sempat terjawab, maka pertanyaan tertulis dapat diajukan yang disertai dengan alamat dan nomor telepon penanya melalui box pertanyaan yang ada di luar ruangan untuk kemudian dijawab perseroan. Hanya apabila ada pertanyaan belum terjawab karena terbatasnya waktu. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka sampai di sini pula acara paparan publik PT Akasya Wira International Tbk. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Anda semua. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.